Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok satu akan mempresentasikan atau membahas tentang peraturan dan persyaratan ekspor. Yang mana kami terbagi dari 5 orang, yaitu saya sendiri, Muhammad Haris Irsyad, ada Muhammad Aulia Adli, Muhammad Sauki Abdillah, Muhammad Al Haidar Nadir, dan Erdian Syahrifal. Pada kesempatan yang pertama kali ini, akan kami share screen dan Saudara Haidar akan membahas tentang eh, latar belakang ekspor. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang hal-hal apa saja yang melatar belakangi kebijakan ekspor. Hal yang pertama, yakni pemenuhan kebutuhan dalam negeri, yang dimana contohnya seperti kenaikan kurs mata uang, terus GDP-nya, terus dan apa ya, dan yang lain gitu. Jadi pemenuhan kebutuhan dalam negeri ini adalah hal yang melatar belakangi kebijakan ekspor. Terus selanjutnya perlindungan dan kelestarian sumber daya alam. Hal tersebut juga melatar belakangi kebijakan ekspor, terus peningkatan nilai tambah. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi di poin pertama, yang selanjutnya stabilitas harga dalam negeri. Jadi, stabilnya harga dalam negeri itu juga melatar belakangi kebijakan ekspor. Poin selanjutnya yakni memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan, keselamatan manusia dan lingkungan hidup juga merupakan hal yang melatar belakangi kebijakan ekspor. Selanjutnya, kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan moral bangsa. Terus, kesepakatan internasional yang dimana yakni WTO dan ICO dan yang lain-lain. Terus, poin yang terakhir yakni kepentingan dan ketahanan pangan nasional juga hal yang melatar hal yang melatar belakangi kebijakan ekspor. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan diteruskan kepada saudara saya yang lain. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan dari presentasi Muhammad Haidar, yakni dasar hukum dari suatu bisnis. Nah, ini terdapat dua macam bentuknya. Yang pertama itu ada internasional dan yang kedua ada yang nasional. Nah, apa aja sih yang dasar hukum dari bisnis internasional tersebut? Yang pertama adalah bisnis dengan pemerintah, yang kedua adalah pemerintah dengan beberapa pemerintah. Jadi setiap kita melakukan bisnis itu, maka akan diadakannya tentang peraturan tersebut. Yang pertama mungkin ya kayak ada bagian dari multilateral, yang kedua ada regional, ini bagian wilayah tertentu saja. Kemudian ada bilateral, ini hubungan dari dua negara mungkin, atau unilateral, atau mungkin kayak contoh seperti kayak Uni Eropa dan juga kayak di bagian ASEAN atau mungkin bagian Uni Soviet, Rusia dan sekitarnya. Nah, selanjutnya itu ada dasar hukum dari nasional. Nah, ini ada beberapa dari peraturan dari negara kita Indonesia, yaitu apa sih yang mendasari dari bisnis ini. Nah, yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization. Yang kedua itu ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
Nah, selanjutnya itu ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Yang selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang pelaksanaan ekspor, impor, dan lalu lintas devisa. Jadi ekspor dan impor itu diatur juga di pemerintahan nomor Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982. Selanjutnya itu ada Permendak atau Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Peraturan Menteri Perdagangan, mohon maaf, Republik Indonesia Nomor 13 garing M Dagri garing per garing 3 garing 2012 tanggal 19 Maret 2012 tentang ketentuan umum di bidang ekspor. Jadi ini adalah merupakan aturan dari peraturan pemerintah kita tentang dilaksanakannya ekspor. Selanjutnya itu adalah peraturan Menteri Perdagangan nomor 77 garis miring Menteri MDAG garis miring per garis miring 10 tahun 2014 tentang ketentuan asal barang Indonesia. Jadi ini adalah peraturan tentang barang-barang lokal yang akan diekspor mungkin. Nah, selanjutnya itu adalah peraturan Menteri Perdagangan nomor 22 garis miring MDAG garis miring per garis miring 3 garis miring 2015 tentang ketentuan tata bicara penerbitan SKA. Nah, selanjutnya yang terakhir itu adalah peraturan Menteri Perdagangan nomor 32 garis miring MDA garis miring per garis miring 5 garis miring 2015 tentang instansi penerbit surat keterangan asal. Oke, selanjutnya itu akan dijelaskan oleh saudara kita Muhammad Aulia. Oke, baik teman-teman, saya akan melanjutkan presentasi ketentuan di bidang ekspor. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M/DAG/PER/3/2012 tanggal 19 Maret 2012 tentang ketentuan umum di bidang ekspor. Pengelompokan barang ekspor. Yang pertama ada barang bebas ekspor. Barang bebas ekspor termasuk yaitu barang yang tidak termasuk dalam kelompok barang dibatasi ekspor dan barang dilarang ekspor. Kemudian barang bebas ekspor ini terdapat pada orang atau perseorangan. Kemudian ada barang dibatasi ekspor. Barang yang dibatasi ekspor itu jenis dan atau jumlah yang diekspor. Keduanya ini barang bebas ekspor maupun barang dibatasi ekspor di bawah naungan lembaga BU. Kemudian yang ketiga atau kelompok terakhir dari barang ekspor adalah barang dilarang ekspor. Barang yang dilarang ekspor merupakan barang yang tidak boleh diekspor. Ya memang karena dilarang jadi nggak boleh diekspor gitu. Eh, yang pertama pengelompokan barang ekspor untuk melindungi Kamnas atau kepentingan umum. Kamnas itu merupakan keamanan nasional yang lembaga BO ini maksud saya belum jelaskan fungsi dari lembaga BO ini. Yang pertama tadi untuk melindungi Kamnas atau kepentingan umum. Yang kedua atau huruf B untuk melindungi kesehatan manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan atau lingkungan. Yang C adanya perjanjian internasional atau kesepakatan yang ditandatangani dan diratifikasi oleh pemerintah. Yang D terbitnya pasokan di pasar dalam negeri atau untuk konservasi secara efektif. Yang E terbatasnya kapasitas pasar di negara atau wilayah tujuan ekspor. Yang F, terbitnya ketersediaan bahan baku dibutuhkan oleh industri pengolahan. Kemudian eh, yang A, mengancam Kamnas atau kepentingan umum termasuk sosial, budaya, dan moral masyarakat. Yang B, melindungi haki atau hak kekayaan internasional. Yang C, melindungi kehidupan manusia dan kesehatan. Yang D, merusak lingkungan hidup dan ekologi. Dan yang terakhir atau E, berdasarkan perjanjian internasional atau kesepakatan yang ditandatangani dan diratifikasi oleh pemerintah. Yang atas A
sampai E tadi yang saya bacakan merupakan kenapa barang dilarang ekspor. Ada barang yang tidak boleh diekspor. Bisa jadi kalau barang tersebut diekspor dapat mengancam Kamnas atau kepentingan umum seperti itu. Makanya barang-barang ada termasuk kelompok barang yang dilarang diekspor. Tujuannya yaitu tadi untuk melindungi hidup manusia dengan kesehatan salah satunya yang saya bacakan tadi ya huruf A sampai E. Oke, kemudian slide selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Hari Irsyad. Kepada Saudara Muhammad Hari Irsyad, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudara Aulia. Pada kesempatan selanjutnya, yaitu slide tentang masih dalam ketentuan di bidang ekspor, yaitu persyaratan eksportir barang bebas ekspor. Pada peraturan pemerintah perdagangan nomor 13 garing M strip Dak per 3 tahun 2012 tanggal 19 Maret 2012 tentang ketentuan umum di bidang ekspor. Di sini ada persyaratan ekspor barang bebas ekspor dibagi menjadi dua, yaitu orang dan perseorangan, serta yang selanjutnya lembaga atau badan usaha. Orang perseorangan ini ada syarat-syaratnya. Pertama, tentunya eksportir harus mempunyai NPWP, dan yang kedua, dokumen lain yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk melakukan eksportir, seperti itu. Kemudian lembaga badan usaha. Nah, di sini ada persyaratannya. Yang pertama, surat izin usaha perdagangan atau SIUP dari Kementerian Teknis atau lembaga pemerintah, non kementerian atau instansi tertentu. Yang kedua, ada tanda daftar perusahaan. Yang ketiga, selanjutnya ada NPWP tentunya. Dan yang terakhir, dokumen juga, dokumen-dokumen yang mendukung dokumen lain yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, begitu mungkin sekiranya persyaratan eksportir barang bebas ekspor. Dan selanjutnya akan diteruskan oleh Saudara Sauki. Baik, jadi di sini saya akan melanjutkan dari presentasi teman saya, ketentuan di bidang ekspor dari Permendak nomor 13 garing M strip Dak garing Per garing 3 garing 2012 tanggal 19 Maret 2012 tentang ketentuan umum di bidang ekspor, yaitu persyaratan eksportir barang dibatasi ekspor. Di sini yang sebagai pelakunya itu ialah lembaga atau badan usaha. Adapun persyaratannya untuk barang dibatasi ekspor ini yaitu yang pertama SIUP atau surat izin usaha dari Kementerian Teknis atau lembaga pemerintah, non kementerian atau instansi. Yang kedua ada TDP. Terus yang selanjutnya ada NPWP, pastinya itu sangat penting buat eksportir. Yang kedua, yang selanjutnya adalah NIK atau nomor identitas kepabeanan. Nah, itu eh, sangat dibutuhkan untuk eksportir, yaitu lembaga atau badan usaha. Yang selanjutnya itulah memenuhi persyaratan berdasarkan pengaturan jenis barangnya. Ada beberapa, yaitu yang pertama pengakuan sebagai eksportir terdaftar yaitu atau disebut IT atau ET. Yang kedua, persetujuan ekspor yaitu PE. Yang ketiga, laporan surveyor atau ada laporan tim survei. Terus yang keempat, surat keterangan asal dan yang atau dokumen lain yang dipersyaratkan dalam peraturan RUU perundang-undangan yang mengatur tentang persyaratan eksportir barang dibatasi ini. Yaitu yang pertama angka 1 ET dan 2 PE diajukan ke unit pelayanan perdagangan secara online ke www.kemendak.go.id. Mungkin itu saja ketentuan di bidang ekspor dalam persyaratan ekspor barang batasi yang sebagai pelakunya lembaga atau badan usaha.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya berikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah presentasi, terutama yang terakhir kepada Saudara Muhammad Sauki Abdillah. Demikian presentasi dari kami terkait peraturan dan persyaratan ekspor dari kelompok A1. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.